Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini secara virtual. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Wiku Aji, dan teman-teman yang saya banggakan. Kali ini saya akan menjadi moderator di kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi yaitu inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan. Sebelumnya, saya akan membacakan anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Saudari Ineke Putri, yang kedua ada Raida, yang ketiga ada Saudari Salna, dan yang keempat ada Saudara Muhammad Nur Hadi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk presentator pertama untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator. Saya akan materi pertama, yaitu pengertian inovasi. Ketika kita berbicara tentang inovasi, mengingatkan kita pada istilah innovation dan discovery. Innovation atau inventasi dapat diartikan sebagai penemuan sesuatu yang baru yang berarti hasil karya manusia. Discovery adalah penemuan suatu objek yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, inovasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menemukan objek baru melalui pelaksanaan penemuan atau kegiatan penemuan. Dalam konteks ini, inovasi adalah suatu penemuan dan dapat berupa gagasan, objek, peristiwa, atau metode yang dianggap baru bagi individu atau sekelompok orang. Menurut para ahli, terdapat 5 tipe dalam inovasi. Yang pertama, inovasi produk, termasuk pengenalan produk baru dan layanan baru yang ditingkatkan secara signifikasi. Contohnya, ada handphone, komputer, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Yang kedua ada inovasi proses, mencakup implementasi perbaikan baru dalam kualitas produk. Yang ketiga ada inovasi pemasaran. Cara untuk menemukan pasar baru dengan meningkatkan kualitas desain pengemasan dan periklanan. Yang keempat ada inovasi organisasi. Membuat kelompok baru, praktik bisnis, cara organisasi beroperasi, atau perilaku organisasi. Yang kelima, yang terakhir itu ada inovasi model bisnis. Untuk mengubah cara berbisnis berdasarkan nilai yang dianut. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada presentator pertama yang telah memaparkan materi dengan sangat jelas. Yang kedua, langsung saja saya persilakan untuk presentator kedua untuk menyampaikan materinya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen organisasi dari pendidikan. Manajemen sendiri adalah suatu pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien dengan merencanakan, mengorganisir, memimpin,
dan juga memantau sumber daya organisasi. Nah, pada umumnya, kegiatan manajemen organisasi ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Efisien sendiri dapat diartikan sebagai perbandingan antara masukan atau input terhadap keluaran atau output. Nah, jika hasil yang diperoleh lebih dari masukan yang dikeluarkan, maka dianggap efisien. Kemudian, efektif sendiri merupakan jika efektif merupakan pelaksanaan kegiatan tersebut sangat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi jika kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dicapai dapat dikatakan efektif. Kemudian organisasi sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yakni organisasi formal. Organisasi formal mempunyai ciri yakni mempunyai struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini yang menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan organisasi non-formal ini. Kemudian jika organisasi non-formal merupakan interaksi antara manusia, dalam organisasi formal mau tidak mau mengarah pada perkembangan hubungan yang bukan sekedar hubungan struktural. Jadi perbedaan antara organisasi formal dan organisasi non-formal di sini yang paling utama yakni terdapat struktur dan tidak terdapat struktur di dalam organisasi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator kedua yang telah memaparkan materi secara jelas. Selanjutnya, saya persilahkan untuk presentator ketiga untuk menyampaikan materinya. Baik, moderator, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan. Pendidikan berarti suatu sistem, sehingga inovasi pendidikan merupakan komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sekolah, universitas, atau lembaga pendidikan lainnya. Inovasi manajemen dalam pendidikan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan dan masalah. Para ahli mendefinisikan inovasi merupakan gagasan, sesuatu hal yang praktis, suatu metode, cara, hasil karya manusia yang diamati atau diakui sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan dan secara kualitatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya, dengan sengaja meningkatkan kemampuan untuk mencapai suatu tujuan dalam pendidikan. Menilai inovasi, para ahli berusaha mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan seseorang selama proses dan perubahan yang terjadi pada saat proses tersebut. Hasilnya ditemukan dalam beberapa fase proses inovasi. Di antaranya jenis proses penemuan yang berorientasi pada individual, suatu perubahan baru yang berbeda dari hal sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna tercapainya tujuan tertentu dalam pendidikan merupakan arti inovasi pendidikan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator ketiga yang telah memaparkan materinya secara jelas juga. Selanjutnya, saya persilakan kepada presentator terakhir untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Kunci pengertian inovasi pendidikan. Di sini kunci pengertian inovasi pendidikan ada 6. Yang pertama baru, yang kedua kualitatif, yang ketiga hal, 4 kesengajaan, 5 meningkatkan kemampuan, 6 tujuan. Yang pertama adalah baru. Nah, baru ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang belum difahami, diterima, atau dilaksanakan oleh konsumen inovasi, walaupun terkadang bukan merupakan hal baru. Kedua, kualitatif. Nah, ini dapat diartikan adanya reorganisasi atau pengaturan kembali unsur-unsur dalam pendidikan. Yang ketiga ada hal.
mengandung banyak definisi termasuk semua komponen dan aspek dalam sistem pendidikan. Yang keempat, kesengajaan dapat diartikan sebagai sebuah pembatasan arti secara fungsional dan pengutaran harapan dari pendidik agar kita kembali kepada pembelajaran dan pengajaran, serta menghindari diri dari pembaruan perkakas. Kelima, yaitu meningkatkan kemampuan. Bahwa sumber-sumber tenaga, dana, sarana, struktur, dan prosedur organisasi merupakan tujuan utama dari sebuah inovasi. Nah, maka dari itu semua subsistem perlu ditingkatkan agar suatu tujuan bisa dicapai dengan maksimal. Yang terakhir adalah tujuan. Tujuan yang ingin dicapai harus direncanakan, harus di-planning sedetail dan sejelas mungkin untuk menemukan perbedaan antara kondisi pasca inovasi dan pra-inovasi. Nah, tujuan inovasi sebenarnya adalah efisiensi dan efektivitas. Tetapi jika menyangkut jumlah target siswa, kita bisa mendapatkan hasil terbaik dengan sedikit energi, uang, alat, dan waktu. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk presentator keempat. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini saya membuka 2 pertanyaan saja, mengingat waktu yang cukup singkat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mohon raise hand dan on mic. Baik, saya persilakan untuk Mbak Siti Rosidatul Abidah untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin bertanya. Tadi telah dijelaskan tentang pengertian dari organisasi formal dan non-formal. Bisa diberi contoh bagaimana organisasi formal dan juga non-formal itu. Baik, terima kasih. Bagaimana kelompok 6, apakah bisa dipahami pertanyaannya atau perlu diulang lagi? Dapat difahami, moderator. Dipahami. Baik, terima kasih. Selanjutnya, teman-teman yang ingin bertanya lagi, masih ada 1 slot pertanyaan. Saya moderator. Monggo, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih moderator. Pertanyaan saya cukup singkat. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan? Terima kasih. Bagaimana, apakah bisa dipahami? Bisa diulangi, Mbak, pertanyaannya? Baik, saya ulangi pertanyaannya. Apa saja yang menjadi hambatan dalam bidang manajemen organisasi pendidikan? Apakah jelas? Atau kalau kurang jelas bisa ditulis di kolom chat, Mbak David. Baik, dapat difahami, Mbak. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 6, saya berikan sedikit waktu untuk menjawabnya, untuk mengumpulkan
Izin menjawab, Mbak Moderator. Baik, saya persilahkan untuk Mbak Nana untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Rosyidatul Abida tentang contoh dari organisasi formal dan non-formal. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya perbedaan utama yang membedakan antara organisasi formal dan non-formal sendiri adalah adanya struktur di dalamnya. Kalau misal organisasi formal, di dalamnya terdapat struktur yang jelas. Kalau misalkan organisasi non-formal, di dalamnya tidak ada struktur yang jelas yang mengatur organisasi tersebut. Nah, di situ dapat kita contohkan yang organisasi formal seperti di dalam dunia pendidikan, seperti sekolah, kayak lembaga-lembaga pendidikan, tentunya terdapat struktur organisasi. Nah, di situ dapat dikatakan sebagai organisasi formal. Seperti organisasi yang ada di pemerintahan, juga itu kan ada strukturnya. Itu dapat dikatakan juga organisasi formal. Kalau organisasi non-formal, tidak ada strukturnya biasanya. Mungkin dapat dicontohkan seperti kayak klub motor, atau misal klub sepak bola seperti itu kan tidak ada strukturnya, biasanya cuma ada anggotanya seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Saudari Abida, apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Saya persilakan untuk kelompok 6 apabila ingin menjawabnya. Izin jawab, moderator. Monggo, monggo. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Tentang faktor penghambat bidang inovasi manajemen organisasi pendidikan. Nah, yang jadi penghambat di sini adalah yang pertama adalah dari sarana dan prasarananya. Sebagaimana penuturan ARW, sarana yang kurang memadai, pembagian waktu atau jadwal menjadi kendala utama mengingat aktivitas sangat padat mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Kurang terpenuhinya sarana prasarana yang menunjang pembelajaran, selain itu juga dikarenakan minimnya tenaga pendidik yang menetap di sekolah tersebut, karena sebagian besar pendidik tidak menetap di sekolah tersebut. Terus yang kedua adalah kondisi siswa. Dalam pelaksanaan manajemen sekolah, pendidikan di SMK Pancasila, contoh, mengalami hambatan yang mempengaruhi fisik anak karena siswa selain mengikuti pembelajaran di sekolah juga mengikuti kegiatan pondok. Ini contoh, mulai dari fisik yang kurang maksimal untuk mengikuti kegiatan sekolah yang sebelumnya telah mengikuti kegiatan di pesantren pada malam harinya dan sebelum berangkat sekolah, sehingga dalam pembagian pikiran siswa agak berkurang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah bisa diterima? Bagaimana untuk Mbak Davina? Apakah jawaban bisa diterima? Atau teman-teman? Bisa diterima. Terima kasih Mas Hadi atas. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang menambahkan jawaban atau sudah? Saya ingin menambahkan. Baik.
Sebenarnya saya ingin menambahkan pertanyaan pertama tadi ya, bukan pertanyaan kedua ini. Menurut saya organisasi non formal bidang pendidikan itu keluarga termasuk gitu. Karena keluarga itu kan pendidikan pertama bagi anak-anaknya gitu ya. Jadi keluarga yang pertama ngasih pelajaran ke anak-anaknya, keluarga yang mantau gimana anaknya baik atau enggak dalam proses pendidikan sendiri. Jadi menurut saya keluarga itu termasuk organisasi non formal pada bidang manajemen pendidikan. Terima kasih. Izin menambahkan moderator. Baik, monggo Mazen. Bukan menambahkan sebenarnya, menyanggah dari pernyataannya saudari Salna tadi yang terkait pertanyaan nomor 1, kan tadi dijelaskan tadi saudari Salna menyebutkan bahwa organisasi yang non formal itu tidak terstruktur. Nah, dicontohkan tadi itu kayak klub sepak bola, klub motor dan lain sebagainya. Nah, menurut saya kan menurut pengetahuan saya klub motor dan kayak klub sepak bola itu ada strukturnya. Maksudnya siapa ketua, siapa. Saya ingin menambahkan, Mbak Moderator. Menambahkan dari Mas Jen tadi. Oke, saya persilahkan. Izin masuk. Nah, lebih tepatnya kayak klub sepak bola, terus klub organisasi motor, lah itu bukan masuk organisasi formal. Soalnya dia itu nggak ada rentetan struktur yang jelas. Tapi kalau menurut saya itu masuk komunitas. Jadi komunitas sudah ada tersendiri, di mana itu ada leader dan ada wakil leader terus dan jajarannya itu nggak masuk dalam struktur, tapi itu disebut komunitas. Lah terus untuk organisasi yang non formal itu sebenarnya itu simpel. Nah, organisasi non formal itu kan bisa dikatakan kumpulan 2 orang atau lebih yang terlibat dalam suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak tanpa kita sadari lah. Contohnya itu kayak seperti ketika melihat ibu-ibu arisan, terus belajar bersama dalam suatu forum, itu pun dikatakan organisasi non formal. Terus kita bepergian, kita ke istilahnya itu camping ke gunung lah, entah itu ke pantai, untuk apa dengan teman-teman yang ramai, itu bisa dikatakan organisasi non formal lah. Kalau kayak klub sepak bola, terus kayak klub motor, itu komunitas lebih tepatnya, soalnya ada leadernya, dan leader itu pun termasuk dalam struktur juga. Nah itu sekian dari saya. Baik, terima kasih Mas Teguh dan Mas Zen. Apakah dari Mbak Salna ada tambahan? Mungkin saya setuju dengan Mas Teguh tadi tentang klub motor dan juga klub sepak bola itu lebih ke arah non formal memang, bukan formal. Karena lebih apa ya? Kalau klub-klub seperti itu kan lebih fleksibel tugas kayak kegiatannya kan lebih fleksibel, enggak kok yang kayak organisasi formal kan biasanya semua kegiatan di situ kan sudah terencana dengan baik. Tapi kalau misal klub motor itu kan kayak lebih fleksibel gitu, Mbak, lebih bebas gitu. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin ada sanggahan lagi dari teman-teman. Saya menambahkan. Ya mungkin yang membedakan organisasi dengan apa tadi perkumpulan yang non formal itu hanya apa namanya ada satu yang mencolok, ada proker atau tidak gitu loh. Kalau apa namanya tidak ada proker berarti ya non formal atau bisa dikatakan sebagai klub
atau kalau bahasanya Mas Teguh itu klub malam atau klub motor atau klub apa itu. Ya, kalau yang apa istilahnya ada prokernya, berarti itu ya organisasi formal, kayak ada PMII, ada IPNU, ada IPM, ada IMM dan sebagainya. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo SS semuanya, di SS semuanya. On cam, di SS. Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan atau